Teman-teman yang terkasih, saya mau katakan, seorang pria yang sungguh-sungguh menyayangi atau mencintai ceweknya atau pasangannya pasti tidak akan pernah mau mengajak atau memaksa hubungan seksual dilakukan sebelum pernikahan. Ini saya katakan seperti itu, saya jamin itu. Nice. Halo guys, selamat datang di Ausram, obrolan seputar remaja dan orang muda. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih pacaran yang sehat itu. Oke. Ya, jadi Pak, aku mau nanya, apa sih pacaran yang sehat itu? Pacaran yang sehat adalah relasi yang terjalin antara dua pribadi yang sehat. Oh iya. Artinya dua-duanya sehat, Iya. baik secara jasmani maupun rohani. Bukan orang-orang yang penyakitan. Makanya disebut dengan pacaran sehat. Artinya sehat itu juga pacarannya itu sesuai dengan norma-norma yang berlaku, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sesuai dengan etika yang berkembang di masyarakat sekitar dan tidak merugikan satu dengan yang lain. Makanya disebut dengan pacaran sehat. Sehat secara jasmani dan rohani, sehat jiwa dan raganya. Gitu. Lalu apa sih yang boleh dan nggak boleh dilakukan selama pacaran? Nah, ini penting. Kenapa? Karena hal inilah yang akan membuat istilahnya adalah apakah pacaran itu disebut sehat atau tidak sehat. Yaitu tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Contoh misalnya antara relasi dua pribadi, cowok dan cewek. Sekarang aku tanya dulu Tri ya. Nah, aku tanya sekarang. Kira-kira menurutmu kalau cowok dan cewek pacaran, boleh nggak ciuman? Boleh kan, tapi sewajarnya. Wah, boleh teman-teman, sewajarnya. Menurutmu sewajarnya seperti apa? Ya tidak berlebihan lah, sampai misalnya cium bibir gitu. Cium ya. bibir. Cium telinga atau bahkan leher. Oh, cium telinga dan cium leher. Berarti yang wajar tuh cium apa? Pipi misalnya. Oh, gitu cium kan. pipi Ya, boleh. ya. Terus cium apa lagi? Dahi mungkin. Cium ya. dahi Ya. gitu ya. Oke, terus cium apa lagi? Ya udah. Oh gitu. Berarti kamu sering nonton film-film drama percintaan kelihatannya. Ya gitu teman-teman. Jadi memang ada batasan-batasan pacaran yang sehat dan yang tidak sehat. Jadi misalnya hal-hal yang bisa dilakukan dalam sebuah pacaran yang sehat adalah contoh misalnya memegang tangan. Jadi bergenggaman. Misalnya sekedar kalau mau menyeberang jalan. Kan kasihan tuh kalau jalannya sendiri-sendiri, itu namanya bukan orang pacaran kan gitu. Tapi kalau jalan terus bergandengan tangan supaya kemudian saling menjaga dan melindungi dari kendaraan yang ada di sekitar, itu boleh bergandengan tangan atau bergenggaman tangan. Terus kemudian bagi relasi sederhana bolehlah misalnya merangkul atau menepuk bahu begini boleh. Jadi hal-hal yang memang wajar. Terus kalau sampai juga pada ingin mengungkapkan rasa sayang dalam bentuk ciuman, nah itu tadi hanya boleh sebatas ciuman pada lengan tangannya. Ini boleh. Kemudian ciuman pada dahi, karena ini ada artinya. Ciuman pada dahi itu artinya adalah sebuah ungkapan rasa hormat dari seorang cowok kepada seorang cewek. Ketika seorang cowok itu mencium dahi seorang cewek, ini sebenarnya sebuah ungkapan rasa sayang dalam bentuk cowok ini menghormati sang cewek. Terus kemudian kalau dicium pipi, nah cium pipi itu sebenarnya sebuah ungkapan rasa sayang dalam arti cowok ini itu sebenarnya ingin melindungi sang wanitanya. Karena apa? Karena dianggap bahwa sang cewek ini adalah pribadi yang harus disayang, yang harus dijaga, dan yang harus dilindungi. Begitu juga kalau kemudian memegang tangannya atau mencium tangannya. Jadi hal-hal yang sewajarnya saja. Maka saya lebih menyarankan ketika teman-teman mulai menjalin sebuah relasi pacaran, itu lebih baik untuk memperbanyak komunikasi yang sifatnya ngobrol satu sama lain. Misal ngobrol tentang apa? Kalau kamu misalnya dalam konteks pacaran,
Ngobrol tentang apa? Biasanya kalau masih sekolah mungkin tentang sekolah gitu. Nah, tentang sekolah, tentang mungkin mata pelajaran, mungkin ngerjain PR bareng, belajar bersama juga. Nah, jadi bisa hal-hal yang seperti itu. Atau ngobrolin tentang hobi. Oh iya. Atau kebetulan kalau misalnya dua-duanya senang nonton film, yang ngobrolin tentang film itu, tentang ceritanya gimana, tentang tokoh-tokohnya gimana. Jadi jangan sampai kebablasan untuk melakukan sentuhan-sentuhan fisik yang belum boleh. Ya kan? Iya. Nah, pertanyaanmu tadi adalah apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tadi kan Papa sudah menjelaskan yang boleh. Iya. Kalau yang tidak boleh, saran saya yang pertama adalah betul, jangan mencium bibir. Jangan. Iya. Kenapa? Karena itu adalah hal-hal yang hanya boleh dilakukan bagi sebuah pasangan yang sudah Menikah gitu. menikah. Jadi yang sudah dewasa, yang sudah menikah. Karena bagaimanapun kalau sampai pada mencium bibir, itu biasanya mulai melibatkan hawa nafsu, bukan sekedar rasa sayang. Begitu juga melakukan sentuhan-sentuhan fisik yang lain. Apalagi kalau memang sengaja mengajak pasangannya pacaran di dalam kegelapan, di tempat-tempat yang sepi tadi. Nah, itu usahakan dihindari. Jadi mari kita menjalin relasi dan hubungan dalam pacaran yang sehat ini sewajarnya saja. Begitu, Tri. Lalu apa sih Pak resiko dari seks pranikah dan apa sih dampaknya? Nah, ini yang kemudian akhirnya menjadi sesuatu yang sangat berisiko dan bisa fatal. Dimulai dari tadi, yaitu adanya godaan dari dua insan yang berpacaran ini untuk kemudian mulai melakukan sentuhan-sentuhan fisik yang berlebihan. Akhirnya bisa saja sampai tergoda kemudian melakukan hubungan seksual padahal belum boleh, belum waktunya, karena mereka belum resmi menikah dan diikat dalam sebuah bahtera perkawinan yang sah. Maka itu dampaknya akan besar sekali. Apa aja tuh dampaknya? Sebagaimana kita ketahui bersama, kadang-kadang kita juga bisa lihat kan film-filmnya. Oh kan? iya. Kadang-kadang ya ini akhirnya sangat disayangkan. Seringkali yang menjadi korban adalah dari pihak ceweknya, pihak wanitanya. Apalagi kalau sampai pada sang cowok ini hanya sifatnya memanfaatkan. Atau kemudian dia sudah punya agenda khusus. Memang hanya ingin menikmati hubungan seksual. Jadi bukan kasih sayang yang sebenarnya. Teman-teman yang terkasih, saya mau katakan, seorang pria yang sungguh-sungguh menyayangi atau mencintai ceweknya atau pasangannya pasti tidak akan pernah mau mengajak atau memaksa hubungan seksual dilakukan sebelum pernikahan. Ini saya katakan seperti itu, saya jamin itu. Tetapi kalau seorang pria mulai merayu, mulai mengajak, bahkan kemudian memaksa, berarti sebenarnya dia tidak mencintai, dia tidak menyayangi, dia hanya ingin memuaskan hawa nafsunya, dia hanya ingin melampiaskan hasratnya karena dia ingin memanfaatkan dirinya. Maka pesan bagi wanita, kalau ada pria yang mulai merayumu, mengajakmu atau bahkan memaksamu melakukan hubungan seksual, izinkan saya mengatakan, putuskan dia saat itu juga. Kenapa? Berarti dia tidak sungguh-sungguh menyayangimu, dia tidak sungguh-sungguh menghormatimu. Karena dampaknya besar. Yang pertama, dampak dari seks pranikah pasti adalah kemudian sang wanita bisa saja hamil di luar nikah. Nah, ketika seorang wanita hamil di luar nikah, itu akan bisa merusak masa depan. Otomatis kehidupannya berubah. Kenapa? Karena dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Kalau kemudian sang pria tidak bertanggung jawab lalu meninggalkannya, maka sang wanita akan menjadi korban. Dan itu akan mempermalukan nama baik dirimu sendiri maupun orang tua dan keluarga. Yang pertama, bisa sampai hamil di luar nikah. Yang kedua, tadi mempermalukan martabat dirimu sendiri dan juga martabat orang tua dan keluargamu. Sedangkan yang ketiga, itu akan mulai bisa berpotensi merusak masa depanmu. Kenapa? Akhirnya masa remajamu yang indah,
masa mudamu yang sebenarnya masih penuh dengan warna dan bisa engkau nikmati dengan mengembangkan semua potensimu, talentamu, dan menikmati indahnya warna-warni kehidupan remaja dan orang muda, akhirnya tiba-tiba saja terhenti. Kenapa? Karena akhirnya kamu harus ngurus anak gitu. ngurus anak, kamu harus bertanggung jawab, dan akhirnya kehidupanmu berubah. Kamu menjadi orang tua sebelum pada waktu. Dan dampak buruk lainnya itu akan menyusul. Apakah kemudian di usia yang masih muda, seorang ibu atau seorang ayah yang terpaksa menikah karena kehamilan di luar nikah ini sudah siap? Belum tentu gitu. Belum tentu mereka siap secara mental dan kedewasaannya. Apalagi sampai ngurus anak. Akhirnya anakmu pun bisa menjadi korban, tidak terurus. Sedangkan dampak buruk yang lainnya bisa saja kemudian berlanjut terhadap masa depanmu dalam hal pekerjaan, karir, bisnis maupun usahamu. Kenapa? Karena semuanya akan menjadi berubah. Konsentrasi dan fokusmu akan berubah. Khususnya seorang wanita, engkau akan fokus ngurus anak. Engkau akan fokus ngurus suami. Engkau akan fokus kemudian berumah tangga. Bagaimana akhirnya engkau dapat mengembangkan dan memaksimalkan potensi dan talenta? Sedangkan bagi pria, itu pun kemudian juga akan membebaninya secara finansial, karena ia harus bertanggung jawab mengurus keluarganya. Itu saja dulu singkat. Pada lain waktu kita akan menjelaskan lebih banyak tentang hal-hal yang sensitif dan krusial. Begitu, jadi bener-bener dampaknya tuh bisa sampai kemana-mana. Sampai gitu, kemana-mana. Wah iya. Oke guys, terima kasih ya udah mau nonton dan dengerin sampai akhir. Terima kasih juga Pak atas sharing-sharingnya, sangat bermanfaat sekali ini ya. Oke guys, terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Tungguin terus video-video Osram berikutnya. Bye bye.